Mari kita buka kembali Matius pasal 24 ayat yang ke-13 dan Matius pasal yang ke-10. Sudah dapat katakan amin? 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Baca ulang lagi, 1, 2, 3. Ya lagi. Lagi. Matius 10 ayat yang ke-22, dua pasal yang berbeda tetapi dengan maksud yang sama. 2, 3. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi sekarang adalah proses kamu semua menuju kepada satu, yaitu selamat. Sekali lagi ingat ya, jangan pernah berpikir bilang begini, saya pasti selamat. Itu jaminan keselamatan yang kamu terima, amin. Tetapi kamu selamat, benar-benar selamat kalau kamu sudah sampai di tujuan. Kapan kamu sampai di tujuan? Ya sudah, semua sudah selesai. Kamu sudah kembali ke bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru selamat. Bisa nangkap sampai sini? Saya kasih ilustrasi. Anda dari rumah datang ke sini berdoa bilang apa? Tuhan Yesus, lindungi saya di jalan supaya saya sampai di tempat persekutuan dengan. Pas sampai di tempat persekutuan, Anda bilang apa? Tuhan, terima kasih saya sudah sampai dengan. Berarti Anda benar-benar selamat kapan? Pada waktu sudah sampai di tujuan. Tetapi dari rumahmu sampai menuju ke tempat ini, itu proses kamu. Kamu menjaga diri kamu mentaati rambu-rambu. Ada lampu merah, kamu berhenti. Ada larangan situ, dilarang parkir, kamu tidak parkir. Dilarang stop, kamu jalan terus begitu. Kan dilarang stop. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi pokoknya siapa yang berjalan dari rumah sampai di sini mematuhi aturan yang ada, dia pasti selamat. 1, 2, 3. Iya toh, ada amin. Lihat, kenapa kamu harus bertahan sampai akhir? Berarti kan ada ancaman demi ancaman, ada hal-hal yang akan terjadi yang bisa membuat orang yang berkata dia percaya kepada Bapa itu bisa meninggalkan Bapa. Itu ada ancaman. Dan ancamannya itu benar-benar signifikan. Dan dia terus menerus kakak. Jadi jangan main-main, jangan berpikir, oh saya sudah aman di kota Kupang, kota penuh kasih. Saya aman, tentram, sukacita, orang lain demo, katong di sini ketawa ketiwi. Orang ada susah, katong bisa makan minum dengan baik. Katong bisa berdoa dengan baik, katong bisa beribadah dengan baik. Coba lihat sebelah kiri kanan. Justru kau nih yang berbahaya nih, 1, 2, 3. Iya. Karena orang lain lagi demo kesusahan, mereka lagi cari Tuhan. Lu lagi santai-santai cari siapa? Hati-hati. Karena kedamaian, ketentraman, sesuatu yang aman-aman saja itu juga bisa membunuh kamu dan saya. Makanya biasanya orang bilang apa? Sebut dengan sebutan zona nyaman. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Baik juga kamu ada tantangan. Tetapi hati-hati juga dengan zona nyamanmu. 1, 2, 3. Ya toh, dulu susah jalan kaki datang persekutuan. Sekarang sudah ada motor, malas sekali datang persekutuan. Dulu tidak ada apa-apa, begitu giat. Tetapi waktu tidak ada apa-apa, waktu sudah ada apa-apa, begitu. Coba lihat sebelah kiri kan, kenyamanan itu bisa membunuhmu. 1, 2, 3. Pada waktu tidak punya apa-apa, bisa buat ini, bisa bikin ini, bisa jalan sini, bisa jalan sana, bisa melalang buana pimana, penginjilan kiri, penginjilan kanan, tidak ada uang ini. Tidak ada apa-apa. Tapi bisa bikin sesuatu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sekarang su punya ini, punya itu, motor sampai 2, 3. Mobil lagi tambah 1 lagi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tapi malasnya ampun-ampun. 1, 2, 3. Omong kuat, jangan terlalu pemalu. Kuat. Nah, jadi hati-hati dengan zona nyaman. Amin. Anda diberkati, Anda diperlengkapi. Anda mendapatkan semua yang Anda rindukan itu bukan untuk membuat Anda semakin jauh dengan penciptamu. Tapi membuat kamu semakin takut dan gentar kepada Dia yang kudus dan yang benar. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Nah, lihat kita kembali di sini. Kamu harus bertahan, itu kuncinya. Jadi jangan berpikir bahwa yang penting saya ada di tempat ibadah, saya sudah puji Tuhan, ketong rame-rame. Ada masa di mana kamu akan sendiri.
Akan ada masa di mana kamu tidak dalam perkumpulan ini. Kamu mungkin merantau, kamu mungkin dalam pekerjaan, kamu ada kembali ke kampung kamu masing-masing. Apa yang lu buat? Atau kamu menikah, kamu sudah punya suami yang memaksa kamu untuk, Eka, kamu tidak bisa pergi kemana-mana, kamu akan dan terus menemani saya di sini. Apa yang harus kamu buat? Misalkan saja. Apakah kamu akan berjuang mencari Tuhan terus? Atau kamu harus berjuang mulai bergumul supaya Tuhan dulu lantangkan hati suami saya? Anda harus bisa bertahan. Tidak bertahan tidak, kasih tahu, tidak bertahan tidak selamat. Nah, makanya kenapa dalam hidup kamu sepanjang hari ini banyak masalah. Kenapa hari-hari ini kamu serasa kok begitu banyak kesusahan, himpitan. Karena ada kesusahan yang lebih gila lagi, lebih dahsyat lagi di depan sana. Kalau lu tidak latih lu pun diri dari sekarang, situasi atau orang bilang simulatif. Sudah mulai sekarang ini, sudah mulai. Dia punya kesusahan kecil-kecil itu sudah mulai. Gempa bumi, gunung meletus, kelaparan di mana-mana, perang kiri, perang kanan di mana-mana. Ini baru negara yang jauh-jauh dari kita. Kalau sudah dekat dengan kita, ataupun kita yang sedang mengalami peperangan, apa yang terjadi coba? Apakah kita masih beribadah begini? Apakah kita masih pakai memuji Tuhan, pakai band lengkap? Atau kita harus terkurung dalam rumah kemudian kita main gitar pelan-pelan, memuji Tuhan pelan-pelan seorang diri? Kamu dan saya akan menghadapi masa-masa itu. Jangan ketong pikir tentang antikris dulu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu lebih gila daripada perang dunia ketiga. 1, 2, 3. Ya, kalau kamu lihat penyiksaan Tuhan Yesus itu begitu dahsyat. Ini 3 kali lipat sampai 100 kali lipat dia pun jahat. Makanya kalau kamu lihat ada zaman di Alkitab itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada 400 tahun sebelum Yasa turun atau Tuhan Yesus turun ke bumi. Itu ada masa 400 tahun kegelapan. Itu kejahatan yang begitu sangat amat luar biasa. Puncaknya ketika Tuhan Yesus turun. Itu puncak kejahatan. Makanya ada kerahiman turun atau pengampunan dahsyat terjadi. Nah, waktu nanti kelak sebelum hari Bapa itu tiba, kejahatan itu akan 2 kali lipat atau lebih dahsyat dia punya jahat. Jadi akan ada bangsa yang lebih jahat daripada bangsa Romawi di masa itu yang akan menyiksa banyak orang dengan cara yang lebih bengis supaya kamu tahu. Makanya kenapa Matius pasal 24 bilang apa? Kesusahan yang kamu alami hari ini belum apa-apa, baru permulaan untuk menjelang zaman baru. Karena akan ada muncul satu bangsa yang lebih gila daripada bangsa Romawi. Romawi kuno ya, yang dia punya, orang bilang dia punya penyiksaan untuk mengerikan kakak. Ya saya ngomong begini karena saya lihat dengan mata saya, bagaimana bayi dalam mereka punya rekonstruksi itu kakak. Kemudian dia bikin bayi, ditaruh di dalam box kecil begini kakak ditaruh. Diikat kaki kiri, kaki kanan, kepala, kemudian tangan kiri, tangan kanan, kemudian mulai ditarik. Mulai ditarik, sampai patah putus, patah semua kakak. Kemudian bangsawan Eropa zaman itu, kalau mereka mau menyiksa orang, budak-budak orang kulit hitam, itu mereka membelah budak-budak mereka, kemudian putri-putri yang cantik itu, kemudian memasukkan kaki mereka ke dalam perut daripada hamba itu. Kemudian kalau hamba itu semakin berteriak, semakin mereka itu semakin mengerikan begitu. Semakin mereka itu mendapatkan kepuasan batinia. Itu di masa itu, ini 2 kali lipat. Saya bukan sedang menakuti Anda, tetapi Anda harus mempersiapkan diri Anda dari sekarang. Setuju, katakan amin. Di masa-masa itu kakak. Makanya kenapa kamu mengalami kesulitan, ada masalah, ada kejatuhan, ada kesalahan yang kamu buat, diizinkan Bapa untuk kamu alami dalam seluruh hidup kami. Ingat itu, bahwa kamu harus bisa bertahan sampai pada akhirnya. Ini semua latihan ini kakak. Latihan untuk ada di itu masa. Makanya jangan pernah berharap kepada orang lain. Jangan pernah bergantung kepada siapapun. Jangan pernah sedikit-sedikit minta tolong ke orang lain. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau you bisa kerja sini, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Ya, jangan semuanya tergantung kepada manusia. Jangan semuanya tergantung. Kamu harus melatih dirimu untuk menjadi survive. Menjadi seorang yang bisa berdiri di kakimu sendiri. Setuju, katakan amin. Karena ada di masa di mana tidak ada orang yang saling pedulikan satu dengan yang lain. Kamu akan ada di masa semua orang akan saling menyerahkan satu dengan yang lain kakak. Kamu harus tahu itu masa. Dan masa itu sedikit lagi kakak. Kamu lihat dunia hari-hari ini seperti apa. Kamu lihat semua ancaman demi ancaman. Semua yang terjadi mengerikan kakak. Kita saja yang merasa di Indonesia ini, makanya dalam indeks kesejahteraan atau indeks
tentang orang paling sukacita di dunia itu di mana. Dulu tuh di Eropa, sekarang semua pindah ke Indonesia. Paling senang di Indonesia, paling damai sejahtera itu Indonesia, semua Indonesia habis. Kasih tahu sebelah kiri kanan, enak toh di Indonesia, 1, 2, 3. Saudara, kuncinya cuma satu, bertahan. Kamu di sini belajar tentang manusia roh. Kamu harus membangkitkan manusia roh. Karena itu akan menolong kita bertahan. Lihat, coba lihat di dalam Matius 24 ini ayat 9. Kamu lihat. Pada waktu itu ke atas ayat 3. Murid-murid bertanya kepada Bapak Yasa atau Tuhan Yesus. Lihat dia bertanya. Ketika Yesus duduk di atas bukit. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Kapan terjadi? Hari itu. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka. Lihat, dia langsung ngomong tentang spiritual. Dia langsung berbicara tentang sesuatu yang bersifat rohani. Jadi kesengsaraan yang akan kita hadapi teman, adalah yang pertama tentang rohani. Makanya sekarang kamu di sini dididik untuk punya iman yang kuat dan teguh. Setuju, katakan amin. Kalau ada masalah berdoa dan lihat mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kalau kau punya sakit penyakit berdoa tumpang tangan biar Tuhan buat mujizat dalam lu pun diri. Kalau ada keluarga yang sakit lu berdoa, lu latih lu pun diri. Lu latih lu punya iman. Ada amin. Supaya kelak ketika ini masa tiba. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima dia bilang apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah. Kamu lihat Mesias itu juru selamat itu. Apa yang Tuhan Yesus buat? Mujizat, 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 mujizat. Mujizat, mujizat. Bikin orang tambah melek matanya. Membuat wah. Mereka ikut Tuhan. Jadi bukan mereka bilang saya Mesias. Kalau orang datang langsung ngomong bilang saya Mesias, kau percaya tidak? Pasti lu bilang lu omong kosong. Betul tidak? Tapi kalau dia datang dengan mujizat. Atau dia datang dengan uang. Lu pas butuh uang. Lu pas ada masalah. Lu pas ada kekurangan yang minta ampun dan memang lu sangat amat membutuhkan uang. Lu berdoa puasa 40 hari 40 malam sudah ada jawaban. Lu minta di hamba Tuhan sudah ada uang. Lu minta lu pun kawan akrab juga bilang wih katong juga ada parah. Tiba-tiba si dia datang. Seorang hamba Tuhan palsu yang menawarkan bilang gini, adik Tuhan telah mengirim saya. Ini ada berkat, Tuhan sudah bicara sama saya ini. Ada berkat buat adik. Sekarang saya tanya Anda bilang apa? Ini mujizat. Anda pasti bilang apa? Ini berkat Tuhan. Makanya dari sekarang, apa yang kamu terima syukurilah. Apa yang ada padamu bersukacitalah. Setuju, katakan amin. Jangan apa yang kamu terima kau mengeluh dari tanggal 1 sampai tanggal 20 kembali lu mengeluh. Karena lu merasa bahwa ini tidak cukup. Coba lihat sebelah kiri kanan. Itu masa susah, lu pertama yang murtad lu nih. Kenapa? Lu tidak belajar mengucap syukur. Jadi untuk orang itu bisa bertahan dia harus apa teman? Mengucap syukur. Itu hal pertama dulu. Kenapa? Dengan mengucap syukur kau akan melatih kau punya iman ini. Dengan mengucap syukur kau akan tidak gampang terpengaruh. Mau ada uang tidak ada uang lu tetap sukacita. Ada amin? Jadi teman-teman harus mengerti. Kesesatan yang pertama itu kesengsaraan dan penderitaan yang pertama itu spiritual. Akan ada banyak orang yang datang menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang yang ikut ini orang. Kenapa? Dia menjadi jawaban dari setiap persoalan dan masalah. Lu sakit dia bawa lu pi dokter. Ataupun dia doa langsung sembuh. Makanya latihlah dirimu. Kamu tuh punya kuasa yang Bapak kasih. Setuju, katakan amin. Ketika you percaya kepada Tuhan Yesusmu. Tuhan Yesus memberikan kamu kuasa dan otoritas. Maka pakailah kuasa dan otoritas itu. Untuk pertama kepada diri kamu. Ketika kamu menghadapi masalah. Lihatlah bagaimana Tuhan membuka jalan lewat doa-doa kamu. Kamu butuh dukungan doa dari hamba Tuhan? Yes. Tetapi bukan berarti semuanya harus hamba Tuhan. Kamu harus belajar dalam diri kamu sendiri. Imanmu yang menyelamatkan kamu. Setuju, katakan amin. Percayamu kepada Yesusmu. Itu membuat dia bertindak dan terjadi mujizat dalam hidup kamu. Kamu lihat perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia bilang apa? Cukup aku menjamah rumbai jubahnya. Rumbai itu kayak rumbai-rumbai ini kakak. Paling ujung-ujung kau tenun ikat itu ada yang paling ujung-ujung yang tergantung. Itu dia penghujung itu yang lu. Ini perempuan 12 tahun ini sentuh. Dia bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini. Ada kekuatan, ada kuasa yang keluar dari dalam tubuh saya. Murid-murid bilang gini, ya ampun guru. Bagaimana bisa Anda bilang
Ini kita semua berdesak-desakan. Tidak. Ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya dari satu perempuan yang punya iman yang dahsyat. Hanya ku jama rumbai jubahnya, aku sembuh. Kakak, iman, percaya, itu tindakan kamu. Jadi jangan sedikit-sedikit yang lain. Jangan andalkan manusia, andalkan dia. Dan dia memberikan kamu kesempatan melatih diri kamu. Ada amin? Supaya besok-besok nabi palsu ini datang, lu bilang, palsu. Orang bilang begini, ada Tuhan di sana. Ini hamba Tuhan. Sudahlah. Percaya saya, Tuhan juga ada di sini. Dia bekerja di dalam kita masing-masing. Ada amin? Justru kamu nanti kelak akan menguatkan orang yang lain. Karena kadang-kadang kita ini kan tanpa sadar mengagumi hamba Tuhan itu melebihi batas. Kita merasa, dia paling jago, dia paling hebat, Yang hebat hanya cuma Bapa kita, setuju katakan amin. Yang luar biasanya Bapa kita, yang penuh dengan kuasa kok, dia pencipta alam semesta, dia pemilik kehidupan kok. Yang harus kita kagumi itu dia, yang harus kita idolakan dalam diri kita tuh ya Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, tidak ada yang lain, hanya Bapa kita. 1, 2, 3. Lagi. Ini sekarang ketong lagi belajar untuk memperkuat kuda-kuda, ada amin. Salah satunya apa? Mengucap syukur. Yang kedua, latihlah imanmu. Mengucap syukur, latih iman. Mengucap syukur, latih iman. Kasih tahu sebelah kiri kanan, mengucap syukur dan latih imanmu setiap hari. 1, 2, 3. Ya, latih iman tuh jatuh ya bangun, buat salah ya perbaiki. Setuju katakan amin. Jangan lu jatuh dalam dosa, lu tertuduh dan lu respon dengan tuduhan iblis. Akhirnya apa? Lu menjadi malas. Kan orang kalau buat dosa itu kan dia mulai rasa tertuduh tuh. Setan langsung bilang gini, lu sudah layak. Buat apa lu pi persekutuan lagi? Lu tidak layak. Lu najis, lu kotor. Maka lu mulai lihat kaca, lu cermin, kemudian lu pun diri. Iya. Lu pun iya ini yang panjang ceritanya. Coba langsung lu putus patah bilang gini, tidak. Langsung itu suara tuh hilang dan pergi jauh dari dirimu. Tapi kalau lu bilang, iya. Nanti Tuhan bilang apa sampai tadi? Langsung dia jawab, Tuhan bilang lu tidak layak. Aduh kasihan saya. Memang lu tuh kasihan. Jadi beta sudah pantas, sangat tidak pantas. Makanya tidak boleh respon. Makanya latih iman itu. Percaya itu bukannya sekedar saya percaya Tuhan Yesus. Waktu dapat masalah, karmana kafik beta, beta bisa kok sonde. Beta mampu kok sonde. Kak, bisa kok. Coba lihat sebelah kiri kan, bisa. 1, 2, 3. Beta mampu kok, kasih tahu, sangat mampu. 1, 2, 3. Iya, jadi jangan pernah merasa tertuduh. Kamu ini sedang dilatih. Masalah kiri, masalah kanan, kesendirian kamu. Kamu ada masalah, kok orang persekutuan tidak datang doakan saya ya. Kok saya ada masalah dalam keluarga tidak ada yang peduli saya ya. Kamu itu baru kita ini. Belum satu dunia ini tidak peduli Anda. Belum satu dunia ini menghina Anda. Mengucap syukur. Yang kedua bilang apa tadi? Latih iman kamu. Yang ketiga apa tadi? Sudah ada tidak yang ketiga? Kasih tahu sebelah kiri kan. Uji dirimu setiap hari. Latih diri lagi, uji lagi. Latih lagi, uji lagi. Latih diri, uji diri. Jangan uji diri itu lu tahu itu jurang lu pergi. Beta bisa terbang kosong deh kalau beta. Coba lihat sebelah kiri kan. Itu namanya bunuh diri, bukan uji diri. 1, 2, 3. Ya toh. Jadi dulu bisa jatuh itu drop. Tapi ketika sudah mulai belajar mengerti. Ketika ada masalah dia sudah tahu. Itu menguji diri. Dia sudah bisa menahan. Dulu dia punya tekanannya bisa sampai 100 kilo dia sudah bisa pikul. Ya, tapi dia mulai melatih pikul dengan 20 kilo masalah. 50 kilo masalah, 75 kilo, 100 kilo. Dari beban 150 kilo datang dia enteng. Kenapa? Dia sudah latih dari yang kecil sampai paling maksimal. Yang lain datang dia sudah kecil. Ada amin? Jadi jangan berpikir bahwa latih diri kita itu langsung besar, tidak bisa. Jadi mengucap syukur, uji iman, latih iman kamu, uji diri kamu sendiri. Coba lihat sebelah kiri kanan. Baru bisa bertahan. 1, 2, 3. Lagi. Baru apa kakak? Bisa bertahan. Jadi teman-teman saya kasih nasihat ini singkat saya ini hari. Supaya kamu punya otak nih fresh.
latih iman kamu itu penting. Kalau ada apa-apa yang kamu hadapi, makanya orang bilang uji diri kamu. Duduk diam di kaki Bapa. Bapa jawab enggak doa kamu? Ada jalan terbuka enggak ketika kau hadapi banyak masalah? Ketika lu doa, Tuhan bilang gini, pergi ke temanmu ini, doa bersama dia, pergi. Berarti kan Bapa memberi pertolongan lewat teman kamu, ada amin? Kayak gitu. Doa duluan Kak, tanya di dia, Bapa tolong saya. Kakak dia tuh ajaib Kakak. Makanya kamu juga harus tahu satu poin penting. Setiap masalah yang kamu dan saya hadapi, itu sudah pasti sesuai kekuatan kamu. Tidak ada masalah yang akan melebihi kekuatan kamu. Kalau kamu merasa bahwa itu masalah lebih dari kekuatan kamu, itu hanya perasaan kamu. Tetapi dari pihak Bapa, dia tahu kamu mampu menyelesaikannya. Makanya latih iman kamu, latih kualitas hidup kamu, uji diri kamu sekali. Dan selalu mengucap, jangan kasih tahu, mengeluh itu meruntuhkan iman. 1, 2, 3. Lagi. Ya, mengeluh itu meruntuhkan semangat. Kan mengeluh terus. Aman kok? Aman Kakak. Apalagi sekarang ada kata rohani yang bagus. Aman kok, semua baik adanya Kakak. Itu sudah awal sampai akhir stop. Tanya, kabar baik kok? Semua baik adanya Kakak. Artinya orang sudah tahu lu ada masalah baik. Tidak ada masalah juga baik. Jadi mau tanya lanjut, semua baik. Itu adalah kata kunci untuk mengunci semua orang tuh tidak bertanya lagi. Jadi kalau saya tanya, Kak Eka aman kok? Semua baik adanya Kakak. Sekalipun kita rasa ada sesuatu yang dia rasa tuh harus dia ungkapkan. Tapi dia selalu ngomong semua baik. Tapi di sisi lain itu pernyataan iman. Bahwa apa yang dia hadapi sekalipun sukar dan sulit, dia hadapinya dengan sukacita. Ada ucapan syukur yang dia naik. Yaitu apa? Semua baik adanya. Jadi kalau ada masalah selalu ngomong apa? Walaupun kelihatannya tidak ada ingat, kelihatannya tidak ada jalan, tapi selalu ada jalan. 1, 2, 3. Kelihatannya tidak ada jalan. Kau maju kena, mundur kena. Ini buta betul-betul ini. Betul-betul mentok ini. Tapi selalu ada jalan. Ini lidah nih harus mengucap syukur terus menerus ya Kakak. Amin. Supaya apa? Ketika yang datang ini dengan penuh kepalsuan, kamu sudah bisa tahu mana yang dari Bapa, mana yang bukan dari Bapa. Kenapa? Kamu mengucap syukur, kamu melatih iman kamu menguji diri kamu, kualitas hidup kamu. Gila. Yang datang ece-ece, sedangkan kamu sudah terlatih dengan iman yang sesuai standarnya Bapa. Kamu sudah punya kualitas hidup sesuai dengan apa yang Bapa mau. Orang datang bilang gini, begini, begitu. Kamu sudah gampang, ini orang dari mana sebenarnya? Kenapa? Kamu sudah melatih diri kamu sesuai standarnya Bapa. Setuju katakan amin. Dia datang dengan bukan daripada Bapa. Kamu sudah bisa tahu kenapa. Kau sudah ada di rule-nya Bapa. Jadi teman-teman mari. Mulai belajar dari sekarang itu mengucap syukur di dalam bibir mulut ini. Kekuatan ucapan syukur itu dahsyat sekali. Ada amin. Jadi ucapkanlah syukurmu dengan benar. Amin. Ada amin. Karena yang bertahan yang selamat. Oke, lanjut Kakak. Ayat 3, 4, 5 tadi Kak. Sedikit lagi selesai. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah apa? Mesias, bukan langsung dia ngomong aku Mesias tapi mujizat. Dia menjadi jawaban buat lu punya masalah, hati-hati. Makanya latihlah menyelesaikan masalahmu sendiri. Amin. Ketika punya sakit penyakit berdoa supaya mujizat terjadi. Setuju katakan amin. Latih iman kamu. Terus ayat yang ke-6. 2, 3. Kamu nah, ini sudah fisik. Yang tadi rohani, spiritual. Ini sudah jasmania. Perang toh. Kamu akan mendengar terus. 2, 3. Kamu akan mendengar seru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum. Ya Bapak kita ngomong itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Kenapa semuanya itu harus terjadi? Melatih iman kita. Sebelum zaman baru itu datang, dia sudah latih kita dengan hal-hal ini. Supaya matamu melihat, supaya telingamu mendengar, apa responmu. Maka dia bilang, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Kamu harus menguatkan iman kamu. Karena ini baru permulaan. Ada amin?
Jadi kalau dengar situasi politik, ekonomi, semua keamanan negara, semua di sekeliling ini, dunia ini lagi kacau balau, kamu jangan gelisah. Percayalah bahwa semua baik adanya. Ini baru permulaan dan ini harus terjadi. Ayat yang ke-7. 2, 3. Terus. Ayat yang ke-8 harus terjadi. Terus. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan kakak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati. Ya. Ini baru permulaan kakak. Kota aman bukan berarti aman-aman saja ya. Harus lebih berwaspada. Oke, ayat 9. Terus. Ya, karena kamu mau bertahan, ada ujian lagi. Bukan fine-fine saja. Akan ada kesiksaan-siksaan untuk membuat kamu punya hati ini mulai ragu-ragu dengan Bapa. Akan ada siksaan. Akan ada orang banyak yang membenci. Makanya lu menjadi orang yang sendiri-sendiri. Makanya sekarang kalau kamu tuh dibenci banyak orang, bersyukur. Kenapa? Kamu diizinkan dilatih untuk apa? Tidak marah orang, tidak benci balik orang. Setuju katakan amin. Tapi kau latih bagaimana kau tetap survive ketika semua orang benci lu, ketika semua orang tidak suka kamu, tapi kau tetap jalan bersama dengan Bapa. Setuju katakan amin. Jadi bersyukur, tak usah takut. Jangan merasa bahwa kenapa semua orang benci saya, kenapa semua orang tidak suka saya, kenapa dalam ini kantor ini kau semua kau sinis dan beta. Kau lu cantik nah, lu ganteng nah. Lu punya prestasi. Lu punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang lain. Orang pasti benci dengan lu. Lu punya iman yang tak tergoyahkan. Orang pasti sudah suka. Lu punya nama di atas segala nama yang hidup di dalam kamu. Pasti semua orang tidak suka. Kenapa lu merasa bahwa rugi? Kenapa lu merasa bahwa, kenapa semua orang tidak terima saya? Buat apa bikin lu pendiri capek? Lu sedang ada di satu posisi yang benar. Setuju katakan amin. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan benci dengan orang yang sedang membenci kamu. Artinya jangan balas jahat dengan kejahatan, santai aja. Ucapkanlah syukur, berarti dia sedang melatih kita untuk apa? Nah, kasih tahu sebelah kiri kan, hati-hati. Kalau orang banyak benci kamu, berarti kamu ada di jalan yang benar. 1, 2, 3. Ya, kecuali, ini ada kecuali. Orang benci lupung setan yang lupung diri, istilahnya begitu. Lupung karakter setan itu. Sudah ditogor ulang-ulang bahwa ini malam nih, Pak tolong buka tape itu kecil sedikit Kak. Lu tambah ke sebesar lagi. Itu lu mengundang kebencian orang kepada you punya kesalahan. Itu karena kesalahan kamu. Bukan karena namanya Bapa. Tapi kalau semakin kau cinta Tuhan, orang semakin benci kamu. Semakin kamu punya karakter Kristus, orang benci kamu. Kamu ada di rule-nya Bapa kita. Ada amin? Jadi jangan takut. Ayat yang ke-10. Semangat. 2, 3. Saling apa? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan pernah jual teman kamu kepada siapapun. Sedang kau sedang melatih dirimu untuk menjadi murtad. 1, 2, 3. Ya. Mau apapun terjadi, diam itu adalah emas. Amin. Kecuali sudah betul-betul, beta harus memang lapor di pemimpin, silakan lapor. Tetapi bukan dalam posisi menjatuhkan yang lain. Tetapi memang karena ini orang ini sudah sangat membahayakan perusahaan, sudah sangat membahayakan komunitas, sudah sangat membahayakan yang lain, ya dia harus dibereskan. Itu bisa. Tetapi kalau kamu menjelekkan yang lain supaya lu dapat itu posisi, menjelekkan yang lain supaya lu ada, dipuji, bahkan disembah, itu bahaya. Berarti lu sedang melatih lu pendiri untuk jadi orang yang suka murtad. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan. Makanya saya bilang sama teman-teman di sini, ayo kalau ada temanmu yang buat salah, support dia. Buat dia untuk percaya diri bahwa dia bisa bangkit dari kesalahannya. Amin. Jangan dia sudah jatuh, timpa tangga lagi, diinjak lagi dia lupa kata-kata. Sonde boleh. Harus saling support satu dengan yang lain. Setuju katakan amin. Supaya kita sama-sama bertahan sampai akhir hidup kita. Dan kita didapati apa? Setia.
Ada amin? Yang terakhir guys, 11 sampai 12. 2, 3. Banyak nabi palsu akan muncul, ulang lagi, dan menyesatkan banyak orang. 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka ya akan menjadi apa kakak? Dingin. Ayat 13. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan, oke. Kuatkan iman kamu. Saya kasih review-review. 1, bersyukur selalu. Latih diri kamu. Mengucap mulut. Yang kedua, latih iman kamu. Ada apapun masalah, percaya dia ada dalam hidup kamu. Amin. Ya gitu. Butuh topangan baru kontak. Kakak beta bisa minta topangan doa. Bisa. Ya gitu. Supaya apa? Hanya nama Bapa saja yang dipuji. Kamu bisa bilang gini, terima kasih Tuhan buat jawaban. Bukan lupa minta terima kasih di hamba Tuhan. Kakak minta terima kasih buat doa-doanya saya sudah sembuh sekarang. Bahaya loh. Kita sedang memuji orang lain, bukan memuji Bapa. Makanya latih itu di Bapa. Bapa makasih ya. Bapa terima kasih sudah kirim orang-orang terbaik untuk support saya. Kan begitu. Kasih tahu orang terima kasih ya kakak. Mau respon dengan apa yang Bapak mau buat hidup saya. Makasih. Kan begitu. Supaya kita tuh menjaga kita punya diri. Itu jaga iman kamu. Latih iman kamu. Uji diri kamu. Ada amin. Kasih tahu sebelah kiri kalian. Praktekkan semua apa yang Bapak mau. Itu namanya membuat kamu semakin kuat. Dan bisa bertahan sampai akhir. Katakan sebelah kiri. Kerjakan semua apa yang Bapak perintahkan. 1, 2, 3. Kamu sedang melatih dirimu untuk bertahan sampai akhir. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi mengucap, latih, dan juga uji. Mari tundukkan kepala.